Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang untuk anak-anakku semua kelas 7 terutama ya. Kelas 7 baru ini tahun ajaran 2021-2022. Untuk materi MPLS yang kali ini yaitu mengenai organisasi di sekolah ya. Terutama yang di sini kita bicara mengenai yang ada di sekolah kita di SMP Negeri 3 Kaliwungu. Ya, yang ada di sini salah satunya adalah OSIS. Apa itu OSIS? Ya, itu nanti akan kita bahas. Kemudian apa tahu tujuan dibentuk OSIS di sekolah itu untuk apa gitu kan. Kalau sudah ada tujuannya, kemudian fungsi OSIS sendiri itu apa? Dan yang nanti yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai struktur organisasi OSIS itu sendiri yang ada di SMP Negeri 3 Kaliwungu ini. Berarti yang tahun ini ya, yang tahun kemarin, yang tahun ajaran 2020-2021. Oke, untuk sampai ke yang pertama, apa itu OSIS? Ya, kita langsung saja ya. OSIS adalah organisasi siswa yang berada di lingkungan sekolah yang anggotanya terdiri dari para siswa yang bekerja sama dalam aktivitas untuk mencapai tujuan atau untuk mewujudkan program kerja organisasi. Program kerja OSIS sendiri itu dibuat oleh para pengurus OSIS melalui musyawarah OSIS bersama dengan pembina OSIS dan KAUR urusan kesiswaan ya. Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan. Ya. Untuk pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS biasanya yang selama ini dijalankan di SMP Negeri 3 Kaliwungu itu yaitu melalui pemilihan secara langsung oleh seluruh siswa baik kelas 7, 8 ataupun 9. Ya, pemilihan umum yang dilakukan secara langsung. Itu untuk memilih ketua OSIS yang ada di SMP Negeri 3 Kaliwungu. Dan yang kedua adalah mengenai tujuan dibentuk OSIS. Ya, tentu ada tujuan kenapa OSIS itu harus dibentuk. Ya, dibentuk di sekolahan itu mempunyai tujuan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Itu jelas ya. Karena kita di lingkungan sekolah itu sesuai dengan tujuan belajar kita. Yang pertama yaitu mengenai meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua adalah memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Ya, di sini nanti dalam lingkungan OSIS itu kita nanti diajak belajar bersama bagaimana cara memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral yang dalam mengambil keputusan yang tepat ya, tentunya melalui salah satunya melalui musyawarah OSIS gitu ya. Kemudian yang tujuan yang ketiga adalah mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Ya, ini juga nanti termasuk tujuan. Ini tujuan sekaligus di sini dalam organisasi OSIS sendiri ini kita belajar bersama ini untuk mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air kita ya. Kemudian tujuan yang keempat adalah
untuk yang tadi adalah yang keempat ya. Yang ketiga adalah membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM atau hak asasi manusia dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Dan untuk selanjutnya adalah yang kelima, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan bekerja sama secara mandiri, berpikir logis, dan demokratis. Ya, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, ya itu ini semua nanti akan kita kembangkan sebagai tujuan ya. Yang ikut menjadi anggota OSIS, saya harapkan untuk kelas 7 yang sekarang ini atau siswa baru yang sekarang ini lebih semangat lagi dalam berorganisasi sehingga nanti mau bergabung dalam organisasi OSIS yang ada di SMP Negeri 3 Kaliwungu. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya estetik, budaya, dan intelektual. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Ya, meningkatkan kesehatan jasmani ya. Tentunya kesehatan dengan kegiatan-kegiatan berorganisasi itu, dengan adanya kegiatan di dalam organisasi itu sendiri, itu bisa untuk meningkatkan kesehatan jasmani kita, rohaninya juga, dan memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian untuk selanjutnya, apa fungsi OSIS? Sebagai sebuah organisasi, OSIS memiliki berbagai fungsi untuk mencapai tujuannya. Dari fungsinya ini, kemudian untuk mencapai tujuannya tadi. Yang pertama adalah OSIS sebagai wadah. Organisasi siswa intrasekolah merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lainnya. Ini yang intrasekolah. Wadah kegiatannya. Kalau mengenai ekstra itu juga wadah kegiatan ya, tapi yang melalui ekstra sekolah. Kalau OSIS ini intra. Intra itu maksudnya tergabung dalam, menjadi satu ya dengan kesatuan pembelajaran ini. Intra sekolah. Saya ulangi, yaitu sebagai wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Yang kedua adalah sebagai motivator. Motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. Ya, maksudnya di sini adalah fungsi OSIS sebagai motivator. Itu adalah dalam organisasi itu sendiri bisa memberikan motivasi ya pada anggotanya, OSIS, siswa-siswa kepada siswa-siswa yang ikut dalam OSIS ya. Dan semangat ya. Bisa juga untuk meningkatkan semangat belajar ya. Dengan mengikuti kegiatan OSIS akan banyak sekali keuntungannya daripada yang tidak mengikuti OSIS, tidak masuk dalam organisasi OSIS ya. Maksudnya lebih banyak sisi positifnya ya, keuntungannya daripada tidaknya. Kemudian yang fungsi yang ketiga adalah sebagai preventif. Secara preventif, OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman dari luar maupun dari dalam sekolah. Antara lain, mencegah siswa dari bahaya merokok, miras, narkoba, pergaulan bebas, tawuran, antar pelajar, kemudian kenakalan remaja, dan sebagainya. Maksudnya di sini adalah fungsi OSIS sebagai pencegah preventif ya.
Karena dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini, siswa-siswanya mengikuti kegiatan yang lebih positif dalam OSIS, itu otomatis akan menghindarkan siswa itu sendiri dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik ya. Ya, di sini dikatakan dari bahaya merokok, miras, narkoba, pergaulan bebas, tawuran dan sebagainya itu karena kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, akhirnya kita meninggalkan kegiatan yang kurang baik ini. Ya, itu maksudnya sebagai pencegahan atau preventif ya. Fungsi preventif OSIS akan terwujud apabila fungsi OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat diwujudkan. Ya, itu mengenai fungsi OSIS. Kemudian kita selanjutnya adalah struktur organisasi OSIS. OSIS digerakkan oleh para pengurus OSIS ya, para pengurus OSIS yang dibina oleh para guru selaku pembina OSIS yang dikoordinir oleh Waka atau wakil kepala urusan kesiswaan. Adapun struktur organisasi OSIS diantaranya yang pertama adalah ketua, kemudian pastinya ada wakil ketua, kemudian ada sekretaris, ada wakil sekretaris atau sekretaris 2, ada bendahara dan wakilnya. Kemudian akan dibantu oleh seksi-seksi yang terdiri dari yang pertama ada seksi pembinaan keagamaan dan budi pekerti, yang kedua seksi pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang ketiga seksi keorganisasian, yang keempat ada seksi pembinaan prestasi seni, yang kelima ada seksi pembinaan prestasi olahraga, yang keenam ada seksi kepedulian sekolah. Semua komponen organisasi tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang semuanya menjalin kerjasama dalam mewujudkan tujuan dan program kerja OSIS ya. Ini seksi-seksi ini pembantu umum ya, maksudnya gitu dalam menjalankan untuk mencapai tujuan dan program kerja OSIS itu sendiri ya. Untuk di SMP Negeri 3 Kaliwungu, ini yang kemarin, ini berikut saya sampaikan mengenai susunan pengurus OSIS dan pembina OSIS SMP Negeri 3 Kaliwungu masa bakti 2020-2021 yang ini untuk tahun ini berarti nanti akan berakhir. Dan saya harapkan sebelum akhir tahun ini dengan bergabungnya yang kelas 7, mungkin nanti di akhir tahun bisa kita adakan pemilihan pengurus OSIS yang baru, di mana untuk kelas 7 yang sekarang saya harapkan nanti akan banyak yang ikut bergabung dalam organisasi OSIS. Meskipun yang sekarang ini masih kita laksanakannya pembelajaran kita daring ya. Jadi kita sendiri belum jarang untuk ada bisa ketemu kumpul-kumpul itu juga tidak masalah. Susunan pengurus organisasi siswa intrasekolah dan pembina SMP Negeri 3 Kaliwungu ya. Masa bakti 2020-2021. Yang pertama sebagai pelindung ada Bapak Waluyo Sihana, SPD MPD. Ini selaku kepala sekolah di SMP Negeri 3 Kaliwungu. Kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Andes Muhajir. Ini adalah wakil kepala sekolah. Kemudian pelindung yang ketiga adalah Moh Solehuddin Eskom. Ini sebagai wakil kepala urusan kesiswaan.
Kemudian untuk pembina OSIS, di antaranya ada ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Sebagai ketua, saya sendiri, yaitu Bapak Edi Kurniawan SPD ya. Nanti kita akan lebih sering ketemu ini. Untuk seharian, nanti sedikit perkenalan ya. Untuk sehari-harinya nanti saya, kalau sudah pembelajaran, saya akan ngajar penjas ya, atau PJOK, tapi saya ngajar hanya kelas 8 dan 9. Untuk kelas 7 naik dulu, nanti kalau sudah naik kelas 8 baru bisa ketemu saya. Selanjutnya sebagai sekretaris adalah Bu Indah Dwi Astuti. Ini guru bahasa Indonesia. Kemudian untuk bendaharanya ada Bu Hamidah SPD. Ini guru IPA. Kemudian ada anggota yang lainnya. Nah, ini Bapak Isahida Fatwa Gusti. Ini guru PJOK juga ini, yang ngajar nanti kelas 7. Kemudian selanjutnya ada Bu Fitronatul Mardiah. Ini guru bahasa Indonesia. Selanjutnya ada Bu Vidya Rahmawati. Kemudian mengenai pengurus OSIS, ya ini ada ketuanya, ada Julian Rahmat Pambudi. Ini dulu kelas 8C. Kalau sekarang mungkin 9C. Untuk wakilnya ada Mbak Eriska Nur Rahmadani, 8A atau sekarang 9A. Kemudian ada sekretaris 1, ada Sabrina Budi Aldania. Ini kelas 8D, sekarang 9D. Selanjutnya ada Insafina Atta Anuraida. Kelas 7A, ini sekarang berarti kelas 8A. Bendahara yang pertama ada Nabila Hidayatul Aulia, 8E, ini 9E. Kemudian ada Marisa Septiana, 7D, ini berarti sekarang 8D. Kemudian tentunya dibantu sama seksi-seksi bidang ya. Seksi-seksi bidang yang lainnya. Untuk seksi bidang yang ada di OSIS SMP Negeri 3 Kaliwung ini ada 8 bidang, ada 8 seksi. Ya, seksi yang pertama ada seksi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang anggotanya adalah Dian Novianti. Langsung saya sebut untuk kelas yang sekarang ya. Kelas yang sekarang itu yaitu 9C. Kemudian ada Mutiara Agui Laura, ini 8B. Ada Keila Aprilia Kuswandi, 8D. Seksi bidang yang kedua yaitu seksi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang anggotanya adalah Muhammad Agus Rifai. Ini kelas 9B. Ada Putri Alicia, 9C. Ada Muhammad Al-Fatir Arda, ini 8D. Kemudian selanjutnya, seksi bidang berikutnya, yang ketiga adalah seksi pendidikan dan pendahuluan bela negara. Anggotanya adalah Agnela, 9C, Novita Sehari, 8B, Azahrotus Sita Febrianti, 8E. Cepat saja, kemudian untuk berikutnya adalah seksi yang keempat, seksi kepribadian dan berbudi pekerti luhur. Yang pertama ada Dava Faik, ini kelas 9A, kemudian ada Verdik Rizdiansyah, ada 9C, dan ada Muhammad Pandu Fahmi, ini 9D sekarang. Untuk yang kelima adalah seksi berorganisasi pendidikan politik dan kepemimpinan. Anggotanya yang pertama adalah Bira Fitria, 9A, Sandy Edward, 8C, Alam Jusahar, 8E. Berikutnya yang keenam adalah seksi keterampilan dan kewirausahaan. Anggotanya adalah Zakia Nurmala, kemudian ada Helen Nur Anissa, ada siapa lagi? Ini Azaki Isa Abdillah ya, kelas 8D. Yang ketujuh ada seksi kesegaran jasmani dan daya kreasi. Anggotanya ada Chelsea Nafiza, ada Ahsanu Mujib, kelas 8D.
Nolan Gilang, kelas 8E. Dan seksi yang terakhir adalah ke-8, seksi persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Ada Bagas dari kelas 9A, ada Zakia 8A, dan Vicky Ardiansa 8C. Oh, Zakia 9A. Ya, itu mengenai susunan anggota OSIS tahun ajaran 2020-2021 ya. Bisa dilihat lagi bahwasanya sekarang ini anggotanya sudah kelas 9 kebanyakan ya. Jadi tentunya ini harus segera diganti ini setelah tahun ajaran baru ini yang sekarang kelas 9 untuk mungkin hanya aktif 1 semester ya, 1 semester saja. Setelah itu berikutnya harus konsentrasi mengenai ujian sekolah dan sebagainya itu untuk kelulusan. Jadi untuk semester 2, sebelum dimulai semester 2 atau bulan Januari, sebelum Januari, saya harapkan sudah ada pergantian anggota OSIS baru ya. Anggota OSIS baru. Jadi untuk semester 2-nya kelas 9 itu sudah konsentrasi di ujian. Harus sudah konsentrasi ujian. Untuk itu yang sekarang kelas 7 ini, yang kelas 7 baru, yuk silahkan nanti setelah ini, setelah mengenal sekolahan, untuk bersedia mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahan, terutamanya yaitu OSIS. Nanti dibimbing dulu oleh setiap wali kelasnya yang ada di kelas masing-masing. Bentuk organisasi kelasnya dulu, kemudian nanti bisa mewakili kelas masing-masing untuk masuk dalam organisasi OSIS ya. Seperti itu. Untuk lebih detailnya lagi, lebih lengkapnya lagi, nanti akan kita bahas ketika kita sudah bisa ketemu ya. Di sekolahan kita untuk kelas 7 otomatis nanti mungkin bisa ada perwakilan dari kelas masing-masing kelas 7, dari kelas 7A, B, C, D, dan E, ketua kelas, wakil, sekretaris, bendahara, dan lainnya untuk bisa mewakili kelasnya masing-masing masuk dalam organisasi OSIS ya. Seperti itu. Sebenarnya banyak sekali organisasi yang ada di sekolahan, namun yang paling besar ini adalah OSIS itu sendiri. Ya, untuk yang lainnya kita di SMP Negeri 3 Kaliwungu belum ada ya atau tidak ada. Ada juga kalau mungkin di sekolah-sekolah lainnya itu ada MPK atau Majelis Perwakilan Kelas itu untuk tingkat SMP saya rasa itu belum diperlukan ya untuk tingkat SMP. Ya, OSIS sendiri ini mungkin masih baru ya untuk yang kelas 7 karena dulu waktu di SD belum ada ya tentunya. Mulai ada itu di tingkat SMP. Dan nanti dengan pengalamannya yang ada di SMP bisa dilanjutkan ke tingkat SMA ya. Jadi OSIS itu bertingkat dari SMP, kemudian nanti di SMA juga ada. Bagi yang senang berorganisasi, ini keuntungannya banyak sekali. Jadi lebih memiliki nilai lebih ya daripada siswa yang lain yang tidak mengikuti OSIS, ya, tidak mau berorganisasi sama sekali. Dapatnya hanya datang, belajar, nggak dapat pengalaman lebih intinya gitu ya. Sedikit bocoran juga ini mengenai siswa berprestasi, siswa teladan yang ada di SMP Negeri 3 Kaliwungu ini, sebagian besar itu adalah yang ikut OSIS ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk kelas 7 yang sekarang ini, kelas 7 atau siswa baru yang sekarang ini untuk nantinya harus bergabung ke OSIS ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan.
Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMP Negeri 3 Kaliwungu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi segala usaha kita dan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Ya, sepegaku jaya itu simbol kita ya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.